Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Tingkatan dari atribut sejati adalah tempat bersandar bagi tubuh Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1284. Menurut Mahaprajna Paramita Sastra, Buddha adalah singa di antara manusia. Itu sebabnya tempat atau tanah di mana Buddha duduk dinamakan singgasana singa. Kemudian duduk di atas singgasana ini untuk membabarkan dharma tak terkondisi layaknya auman singa. Itu sebabnya tempat duduk Buddha juga dinamakan singgasana singa. Kita dapat memahami di dalam Mahaprajna Paramita Sastra. Mahaprajna Paramita Sastra juga merupakan salah satu bagian dari sastra kendaraan besar. Maka di dalam Mahaprajna Paramita Sastra juga ada menyebutkan singgasana singa. Itu adalah perumpamaan para Buddha sebagai singa, yaitu singa di antara manusia. Seperti di tengah hutan, singa merupakan raja para hewan. Bagaimana dengan Buddha? Dengan kebijaksanaannya, Buddha adalah guru dari para makhluk. Kita mengetahui bahwa Buddha adalah guru dari 3 kelompok alam. Juga adalah ayah yang penuh welas asih dari para makhluk. Sehingga Buddha membabarkan dharma di dunia, dihormati setiap orang. Di dalam Mahaprajna Paramita Sastra, Buddha diumpamakan sebagai singa di antara manusia, yaitu sebagai guru pembimbing dari para makhluk. Sehingga tempat di mana Buddha duduk, apakah itu tempat duduknya adalah kursi ataupun duduk di atas tanah, setiap tempat duduk Buddha ketika membabarkan dharma, namanya disebut sebagai singgasana singa. Di dalam kitab sutra yang manapun, jika kita melihat tempat duduk Buddha itu dapat disebut sebagai singgasana singa. Melihat istilah singgasana singa, kita dapat mengerti bahwa inilah singgasana singa yang disebut di dalam kitab sutra. Adalah menunjukkan tempat duduk yang sangat dimuliakan. Lebih-lebih lagi, duduk di atas singgasana ini untuk membabarkan dharma tak terkondisi layaknya auman singa. Dimanapun Sang Buddha duduk, semua dharma yang dibabarkan layaknya auman singa. Kita tahu kapan singa mengaum, seluruh tanah akan bergetar. Jadi ketika Sang Buddha membabarkan dharma, bisa menggetarkan batin orang, sangat mengguncang batin orang. Jadi perumpamaan ini menunjukkan bagaimana dharma yang dibabarkan mampu menyentuh batin orang. Itu berarti menggetarkan batin orang. Dia membabarkan dharma tak terkondisi. Dharma tak terkondisi adalah kebenaran sejati. Ini adalah hukum alam. Buddha membabarkan kebenaran sejati dari segala sesuatu di dunia ini. Kebenaran sejati, seperti yang selalu saya katakan, adalah hukum alam. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Apalagi untuk kita masing-masing, dalam hubungan interpersonal kita, dan dalam apa yang kita katakan dan lakukan satu sama lain. Kita harus memahami bahwa hal-hal ini semua adalah prinsip kebenaran. Ketika seseorang melakukan sesuatu, apakah itu benar? Jika itu adalah kesalahan, maka itu tidak benar. Hal-hal yang benar sesuai dengan prinsip kebenaran. Jika kita berbuat salah, kita sudah keluar jalur. Kita salah. Jadi, benar dan salah, Buddha menganalisa ini untuk kita dengan sangat jelas. Ini adalah dharma tak terkondisi. Prinsip kebenaran dapat kita rasakan, namun tidak berbentuk, tidak berjejak, dan tidak berwujud. Tidak ada apapun yang dapat kita lihat. Namun,
apakah itu benar atau salah, kita dapat membedakan dengan sangat jelas. Di dalam alam semesta ini, segala prinsip kebenaran alam termasuk di dalamnya ini dinamakan tak terkondisi. Dharma tak terkondisi adalah segala dharma. Segala dharma di alam semesta dibabarkan layaknya auman singa. Artinya adalah segala dharma keluar dari ucapan Buddha. Para makhluk harus bersungguh hati mendengarnya. Suara dari dharma diserap ke dalam batin, menghayati dan memahami jalan agung. Jika para makhluk dapat memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan niat pikiran ini, dengan memahami dan menghayati jalan agung, maka harus membangkitkan tekad tiada tara. Jika kita dapat menghayati dan memahami jalan agung dan membangkitkan tekad tiada tara, dengan sendirinya kita akan menyelami Sutra Pitaka dan mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Ajaran Buddha dapat membimbing kita menerima sebagaimana kita diajarkan, sehingga kita dapat masuk ke dalam Dharma dan menjelajahi prinsip kebenaran di dunia. Belajar dari jalan kehidupan orang lain untuk memperbaiki diri sendiri. Konfusius juga memberitahu kami dengan cara yang sama. Mengikuti aturan dari Dharma untuk mengevaluasi. Kita perlu menghilangkan kesalahan masa lalu. Ini adalah kebenaran dan kenyataan. Kita harus tekun melakukan hal yang perlu dilakukan. Giat bersemangat untuk mengevaluasi dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Inilah belajar dari jalan kehidupan orang lain untuk memperbaiki diri sendiri. Apa yang kita praktikkan dan lakukan semuanya benar. Kita harus melakukan hal yang harus dilakukan. Dengan melakukan hal yang benar, maka itu adalah kebijaksanaan. Lakukan saja sudah benar. Ini kita harus mengikuti dharma dan aturan. Mengikuti dharma yang telah dibabarkan Sang Buddha. Mengikuti aturan dan mempraktikkannya dengan giat bersemangat. Ini disebut Dharma Buddha benar-benar masuk ke dalam batin kita. Inilah pengertian dari auman singa. Dharma yang diajarkan oleh guru bergerak memasuki batin kita. Bagaikan auman dari singa yang menggetarkan bumi. Beginilah cara Dharma menggetarkan batin kita. Ketika batin tergetar, ketika kita memahami sepenuhnya, kita akan tersadarkan dari kesalahan pada masa lampau. Sekaranglah belajar dari jalan kehidupan orang lain untuk memperbaiki diri sendiri. Prinsip kebenaran ini, kita harus mempraktikkan Dharma berdasarkan prinsip tersebut. Prinsip yang benar, kita harus dengan sikap tulus dan giat semangat maju ke depan. Ini adalah tempat duduk singgasana Buddha. Tempat duduk singgasana ketika beliau membabarkan Dharma. Oleh karena itu sebabnya tempat duduk Buddha juga dinamakan singgasana singa. Mengetahui guru kita membabarkan Dharma, beliau adalah guru pembimbing di dunia yang datang membabarkan Dharma kepada kita. Sebagai makhluk hidup, kita tidak tahu telah mengalami berapa kali tumimbal lahir, benar-benar dari kehidupan ke kehidupan, berada di tengah-tengah kegelapan batin dan kerisauan, menyebabkan penderitaan yang tidak tertahankan. Sebenarnya, ada berapa banyak jumlah kegelapan batin dan kerisauan? Ada 80.000 debu kotoran batin. Bagi orang yang membina batin dan menegakkan sila, apabila tidak dapat melihatnya dengan jernih, berarti masih berdiam di luar pintu. Tingkatan dari atribut sejati adalah tempat bersandar bagi tubuh Dharma.
Di dalam 80.000 kekotoran batin, sangat banyak kerisauan batin. Apakah benar berjumlah 80.000? 80.000 kita biasanya mengatakannya demikian. 84.000 kerisauan batin. Apakah hanya demikian saja? Dari akumulasi kehidupan ke kehidupan, kita tidak tahu dulunya sudah mengalami berbagai macam kerisauan batin dan ketidaktahuan terus-menerus menutupi 80.000 kekotoran batin. Ini menunjukkan kehidupan ke kehidupan kita mengalaminya lebih dari itu. Hanya 80.000 debu kotoran batin saja. Seharusnya melebihi, namun yang berlalu biarkanlah berlalu. Mulai dari sekarang, kita sudah mendapatkan ajaran Buddha Dharma. Kita harus membina batin dan menegakkan sila. Kita telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Kita sudah memasuki pintu Dharma. Kita adalah anak yang lahir dari mulut Buddha. Begitu juga segala dharma lahir dari mulut. Dengan prinsip yang sama, dharma langsung keluar dari mulut Sang Buddha. Kita dari mulut Sang Buddha menerima suaranya, masuk melalui indera pendengaran kita, masuk melalui akar pendengaran kita, terdengar sampai ke dalam. Maka kita mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi, kita harus menegakkan sila. Murid-murid ini, biarpun dulu pernah melalui berbagai kerisauan dan debu kotoran batin, namun sekarang kita semua sudah memahami. Kita mulai membina batin, melatih diri, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kita harus menegakkan sila, menurut dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Kita mengamalkannya berdasarkan sila. Selalu dikatakan, sila adalah untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kesalahan yang lalu sudah berlalu, jangan melakukannya lagi. Kita pernah melakukan kesalahan. Kita memperbaikinya. Kita jangan membuat kesalahan kedua, kesalahan ketiga kali. Jika terus mengulangi kesalahan seperti ini, sama saja. Kita tidak meninggalkan 80.000 debu kotoran batin. Kerisauan dan kegelapan batin akan terus-menerus tersembunyi, menutupi sifat hakiki kita yang demikian adanya. Kita selamanya tidak akan pernah melihat kebenaran sejati. Jadi, kita hendak melihat kebenaran sejati, kecuali kita mau melenyapkan kerisauan. Hendak melenyapkan kerisauan, mesti menegakkan sila. Menegakkan sila mesti membina batin. Membina batin, kesalahan, mengetahui kesalahan, dan dapat memperbaikinya. Setelah memperbaikinya, maka jangan melakukannya lagi. Ini barulah seorang praktisi sejati. Jadi, apabila tidak dapat melihatnya dengan jernih, berarti masih berdiam di luar pintu. Jika kita tidak dapat benar-benar memahaminya secara tuntas, menemukan jalan kebenaran, jika kita tidak berniat, tidak ada keinginan yang benar-benar untuk mempelajari ajaran Buddha, tidak berniat untuk menerimanya, maka Anda akan selamanya berdiam di luar pintu, tidak mampu memasuki pintu ajaran Buddha. Pintu ajaran Buddha, meskipun Anda setiap hari berada di dalam ladang pelatihan diri, namun Dharma Anda, Dharma jika Anda tidak hendak menyerap ke dalam batin, Anda dengan berdiam di luar pintu apa bedanya? Oleh karena itu, masih berdiam di luar pintu. Anda tidak memasuki pintu ajaran Buddha. Orangnya berada di pintu pembinaan diri, tetapi hati masih berada di luar pintu. Tubuh dan batin tidak memasuki pintu ajaran Buddha, masih berdiam di luar pintu. Maka, tingkatan dari atribut sejati
adalah tempat bersandar bagi tubuh Dharma. Atribut sejati adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati, kondisi ini merupakan tempat bersandarnya tubuh Dharma. Bagaimana gambaran sebenarnya dari kebenaran sejati? Kebenaran sejati terdapat pada diri kita, sedang berada dalam ketekunan. Ada yang bisa bilang, ada seseorang sangat giat bersemangat. Ada seseorang berubah setelah mendengarkan Dharma. Sangat banyak perubahan. Banyak orang mengatakan, sebelum memasuki pintu ajaran Buddha, bukan seperti ini orangnya. Mengapa dia setelah bergabung dicuci? Mengapa berubah begitu banyak? Orang tuanya bersyukur, istri dan anak bersyukur. Ini adalah prinsip kebenaran. Sudah terdapat pada satu orang. Sudah terlihat, ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ada kegunaannya di tengah-tengah masyarakat. Melihat kebenaran ini di tengah-tengah masyarakat, ada nilai gunanya terhadap tengah-tengah masyarakat. Ada bantuannya, ini dinamakan atribut sejati. Seperti Haiti di dunia ini urutannya adalah sebagai salah satu negara termiskin. Tahun 2010 jalinan jodoh karena gempa, insan ceci, mereka seperti ini bolak-balik. Si Cheng, lalu ada berumah tangga Chen Shaoqing. Kedua orang ini mereka bolak-balik sangat sering, dirata-ratakan 1 bulan lebih pergi sekali. Hati cinta kasih seperti ini terhadap negara yang paling miskin ini, hati ini tidak pernah goyah. Negara itu adalah yang paling miskin. Di tempat itu, tempat tinggal, kehidupan semuanya sangat sulit. Tapi mereka bersedia bolak-balik pergi seperti ini. Selain 3 tahun pertama, kita membangun untuk mereka 4 sekolah Katolik dari awal hingga selesai, termasuk taman kanak-kanak, awal hingga akhir penyelesaian, berlanjut dengan terus melakukan bakti sosial pembagian bantuan beras. Beras Taiwan juga ada 600 ton. Dalam tahun ini 2016, dari awal hingga akhir dibagi secara bertahap. Harus dibagi hingga habis. Oleh karena itu mereka demikian adanya. Secara bertahap, tidak henti-hentinya pergi. Kelompok besar harus pergi lagi, tetapi orang yang harus pergi untuk mengaturnya terlebih dahulu tetap adalah mereka berdua, Si Cheng, Chen Shaoqing. Mereka berangkat untuk melakukan pengaturan awal. Ada orang yang dari daratan Tiongkok mau bergabung, juga ada dari Amerika. Ada juga orang yang pergi mendukung. Mereka mau pergi ke tempat itu. Yang paling miskin, tempat tinggal tidak mudah. Begitu banyak orang yang mau datang. Mereka mau datang untuk mengatur penginapan. Beberapa hari waktunya mau ke daerah mana untuk pembagian bantuan, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Haiti mengalami kekeringan. Adanya kekeringan ini juga sudah mengalami kemiskinan. Ditambah lagi kerugian bencana kekeringan, sehingga banyak orang yang mengalami kelaparan. Maka cakupan distribusi harus lebih luas, membutuhkan analisis yang lebih detail. Daerah mana yang lebih miskin? Pada dasarnya Haiti sudah sangat miskin, ditambah lagi bencana kekeringan. Jadi, barang materi meskipun sudah menyiapkan 600 ton beras bagi mereka, butuh waktu 1 tahun agar mereka dapat bertahan hidup. Coba pikirkan, butuh penilaian detail terhadap kebutuhan hidup mereka, menghadapi mereka yang mengalami kerugian dan sangat miskin, mereka yang paling membutuhkan, tidak ada kemampuan bertahan hidup, atau
mereka yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, pekerjaan membantu ini sangatlah sulit. Akan tetapi, mereka telah melalui banyak masalah, membuat analisa penilaian yang detail untuk membuat persiapan, sehingga batin semua orang dapat tenang. Bagi mereka yang tidak menerima bantuan beras, meskipun mereka sangat miskin, diharapkan mereka dapat memahami bahwa ada orang lain yang lebih miskin, yang lebih membutuhkan, sehingga mereka dapat membangkitkan hati empati terhadap sesama. Jika tidak, orang di negara itu semuanya miskin. Ingin membagikan bantuan, bagaimana cara menentukannya? Dia miskin, saya juga miskin. Ada yang tidak dapat, bukankah juga menjadi masalah? Makanya mereka harus terlebih dahulu pergi, mempersiapkan. Setelah sekian tahun berlalu, Haiti terhadap apa yang telah dilakukan Ceci, mereka sangat kagum. Hati mereka juga tenang dan damai, sehingga mempersiapkan pendistribusian bantuan. Sampai pendistribusian, tentu saja harus ada pengamanan demi keselamatan. Jika tidak, pikirkan tentang itu. Sekali ini juga ada yang dari China daratan atau Tiongkok. Juga telah membangkitkan tekad bersumbangsi untuk membantu. Juga akan pergi untuk menyaksikan penderitaan, akan tahu akan berkah pada diri sendiri. Ini merupakan praktik di jalan bodhisattva. Juga harus menghayati penderitaan di negara yang paling miskin. Bagaimana mereka melalui penderitaan ini? Ingin membangkitkan hati cinta kasih, harus pergi menyaksikan. Jadi, selain dari Amerika Serikat juga ada yang akan datang dari China. Jadi, mereka harus pergi mempersiapkan tempat yang aman dan terjamin keselamatannya. Sebenarnya, mereka mendapatkan tekanan yang sangat besar. Di tempat tersebut, membuat mereka mendapatkan tempat yang bagus. Kita juga sangat berterima kasih. Mulai dari tahun pertama, Taiwan ada sebuah perusahaan konstruksi di tempat tersebut. Merupakan perusahaan yang dikirim pemerintah Taiwan untuk proyek konstruksi di sana. OECC, Overseas Engineering and Construction Code. Organisasi ini dulu jika kita pergi ke sana, mereka selalu memberi kita tempat tinggal. Kebetulan kali ini mereka sendiri di tempat itu. Juga membangun kantor baru. Sebelumnya mereka menyewa. Sekarang ini organisasi ini memiliki sebidang tanah. Juga membeli sebidang tanah. Demikianlah dibangun. Setelah rumah selesai dibangun, bisa pinjamkan kepada kita. Jadi, tim dari Amerika Serikat, tim dari China, Tiongkok, demikian digabungkan. Di tempat itu juga yang dianggap tempat paling aman. Mereka bisa menetap dengan aman. Ini yang akan dibagikan adalah 280 ton beras. Total yang akan kita bagikan 600 ton. Yang akan dibagikan kali ini adalah 280 ton. Jadi, mereka yang bisa menerima beras ini ada 25.000 rumah tangga yang dianggap sangat miskin, yang termiskin. Dapat dilihat bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah kenyataan. Orang-orang miskin di sana benar-benar miskin. Mereka tidak hanya miskin, tetapi mereka juga menderita kekeringan. Yang paling mereka butuhkan sekarang adalah bisa makan secukupnya. Selain itu, beras sangat berharga bagi mereka. Bekal bergizi yang begitu berharga. Untuk sampai ke sana, ini melewati banyak kerja keras. Pengiriman dari Taiwan ke Haiti.
itu harus masuk melalui pelabuhan dan bea cukai, sekaligus membutuhkan tempat untuk meletakkannya. Juga harus temui orang-orang yang layak mendapatkan ini. Siapa yang paling membutuhkan? Kalian pikirkan, ini adalah tugas yang sangat sulit. Tetapi dengan hati yang paling tulus, mengerahkan maha welas kasih, mengerahkan kebijaksanaan, penerapan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Mereka menjalankan misi mereka di sana. Beberapa hari ini, demikianlah mereka bersembangsih. Ini adalah kebenaran sejati tak berwujud. Namun, banyak dari relawan kita telah mempraktikkannya dengan bersembangsih dan menerima tanggung jawab. Dengan memikul tanggung jawab dan menyempurnakan misi luar biasa ini. Ini adalah tingkatan dari atribut sejati. Inilah prinsip kebenaran sejati, dilakukan dalam tindakan mereka. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Di Haiti, penduduknya begitu miskin. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan relawan dari Amerika Serikat? Dan apa hubungannya dengan relawan dari Tiongkok? Semua berhubungan dan dihubungkan oleh relawan kita. Karena mereka berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Mereka telah menyerap dharma ini ke dalam batinnya, sehingga seluruh dunia ini seperti keluarga mereka sendiri. Inilah kebenaran sejati. Kebenaran sejati diterapkan ke semua makhluk adalah setara. Cinta kasih universal yang tidak memihak. Inilah atribut sejati. Ini kebenaran sejati. Apapun sebutan yang diberikan, ini adalah tetap suatu kebenaran sejati. Sehingga tingkatan dari atribut sejati adalah tempat bersandar bagi tubuh Dharma. Kita telah menerima Dharma dengan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Tempat kita bersandar adalah tempat di mana kita mempraktikkan Dharma. Dengan bersandar kepada kebenaran sejati dari Dharma, kita menjalankan misi kita. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Demikianlah Buddha Dharma ini. Sebelumnya disebutkan demikian. Bertanahkan lapis lazuli dengan tudung yang terbuat dari 7 mustika. 7 mustika melambangkan 7 faktor pencerahan atau 7 kekayaan suci. 7 mustika melambangkan 7 faktor pencerahan. 7 kekayaan suci, keyakinan, upaya semangat, kedisiplinan, malu, mendengarkan dan melepaskan, kesabaran, samadhi, dan kebijaksanaan. Keyakinan adalah sumber dari jalan dan induk dari segala pahala kebajikan. Kita semua harus membangkitkan keyakinan. Begitu ada keyakinan, dengan sendirinya kita akan memiliki semangat. Jika kita sudah ada semangat, kita akan tahu untuk menegakkan sila. Benang dari sila ini, kita tahu garis batasnya. Kita tahu yang patut dikerjakan, yang tidak patut dikerjakan, yang layak diberikan, dan yang tidak layak diberikan kepada mereka. Ini ada suatu garis pembatas. Ada seberapa banyak barang bantuan. Panggilan jiwa kita adalah ingin memberikan kepada orang yang sangat miskin. Maka kita perlu sangat disiplin, melatih sila ini dengan baik. Ini juga merupakan sebuah aturan, tidak boleh digunakan begitu saja sebagai bantuan. Ini merupakan sebuah aturan sila. Artinya, kita harus giat bersemangat menegakkan sila dan harus sering memiliki rasa malu.
hal yang tidak mampu kita lakukan, namun bisa dilakukan oleh orang lain. Kita harus senantiasa merasa malu. Pada saat yang sama, kita harus memuji orang lain. Jadi, kita harus mendengarkan dharma lebih banyak. Kita harus senantiasa melepaskan kerisauan, banyak mendengarkan dharma, dan melepaskan kerisauan. Begitu banyak hal duniawi, ada banyak hal, dan kita harus belajar bersabar. Kita harus mengenakan jubah kesabaran. Jadi, kita memerlukan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Samadhi dan kebijaksanaan bersama-sama disebut sebagai 7 kekayaan suci, yaitu keyakinan, upaya bersemangat, kedisiplinan, malu, mendengarkan dan melepaskan, kesabaran, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini adalah 7 kekayaan suci. Jadi, kita semua harus bersungguh hati. Bila kita mendengarkan dharma dan menyerap ke dalam batin, kita akan senantiasa masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi. Ini menunjukkan bahwa dharma Buddha sudah diterima dalam batin kita. Ketika dharma Buddha menggetarkan batin kita, kita bisa mengubah tabiat masa lampau. Sekarang kita harus giat bersemangat dan tekun. Inilah bagaimana kita menerapkan dharma Buddha. Ini terjadi ketika setiap orang menyimpan belahan raga Buddha, yakni dharma di dalam batin. Mari kita lihat naskah sebelumnya. Kawasan-kawasan yang ditransformasikan juga bertanahkan lapis lazuli dan diperagung dengan pohon mustika. Pohonnya setinggi 500 yojana, diperagung dengan satu demi satu cabang, daun, bunga, dan buah. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Naskah selanjutnya mengatakan, di bawah setiap pohon terdapat sebuah singgasana singa mustika. Tingginya 5 yojana, juga dihiasi dengan mustika agung. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Singgasana singa adalah singgasana dharma di mana para Buddha membabarkan dharma. Tempat duduk Buddha, baik berupa ranjang atau tanah, semuanya dinamakan singgasana singa. Kemudian duduk di atas singgasana ini untuk membabarkan dharma tak terkondisi, layaknya auman singa. Itu sebabnya tempat duduk Buddha juga dinamakan singgasana singa. Demikianlah, ini adalah dharma tak terkondisi, yakni kebenaran sejati dan atribut sejati. Inilah kebenaran sejati, namun diterapkan dalam tindakan kita di tengah orang banyak. Inilah atribut sejati. Awalnya, kebenaran sejati tidak memiliki wujud dan rupa. Namun setelah diterapkan di dalam kehidupan kita, diterapkan dalam berbagai materi yang berwujud dapat dilihat. Bukan lain adalah kebenaran sejati yang memiliki wujud. Kita sebagai orang yang melatih diri, mengikuti aturan dan sila, serta menunjukkan penampilan sikap bermartabat. Bodhisattva dengan giat bersemangat. Penampilan yang memberi manfaat makhluk hidup. Jadi ini adalah wujud dari dharma, tempat di mana kita berlindung atau bersarana. Jadi tingginya 5 yojana adalah 200 li. Perumpamaan kalau dua kebenaran, kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Tiada yang tidak dipahami. Inilah prinsip kebenaran sejati yang dilihat oleh para suciwan, di mana kebenaran mutlak dan kebenaran relatif selaras sempurna. Oleh karena itu, singgasana setinggi 5 yojana adalah 200 mil. 1 yojana adalah 40 mil.
jika 5 yojana sama dengan 200 mil. Ini adalah perumpamaan dari dua kebenaran, kebenaran mutlak dan kebenaran relatif, tiada yang tidak dipahami. Ini adalah kebenaran mutlak dan kebenaran relatif yang dilihat para suciwan dan orang bijak. Prinsip kebenaran yang selaras sempurna kita telah memahami. Karena para Buddha terhadap dharma non-duniawi, kebenaran relatif, semua fenomena duniawi telah dipahami. Baik itu dharma duniawi yang ada di dunia ini, harus bagaimana dalam interaksi antar sesama, etika dan moral seperti apa, Sang Buddha memberitahu kita seperti ini. Bagaimana harus melampaui dunia? Melampaui dunia adalah kebenaran mutlak. Dua kebenaran, kebenaran mutlak dan kebenaran relatif, tiada yang tidak dipahami. Inilah kebijaksanaan Sang Buddha, yaitu selaras sempurna. Ini adalah kebenaran mutlak dan kebenaran relatif yang dilihat oleh suciwan dan orang bijak. Prinsip kebenaran dari kebenaran mutlak yang selaras sempurna. Bukan berarti saya melatih diri, jadinya saya mengabaikan hal-hal duniawi. Karena kita masih hidup di dunia, bagaimana kita bisa mengabaikan urusan duniawi? Urusan di dunia ini penuh dengan penderitaan. Bagaimana kita membuat dunia ini selaras dan harmonis? Penderitaan di dunia, bagaimana kita menyelamatkan orang yang menderita, membuat mereka yang lapar dan kesusahan mendapatkan makanan, mengatasi kesulitan kelaparan. Ini yang selalu merupakan welas asih Sang Buddha, mengajari kita untuk bersumbangsi tanpa pamrih. Walaupun proses saat bersumbangsi sangat melelahkan, tetapi merupakan suatu kesukarelaan. Setelah bersumbangsi, bersukacita dalam Dharma, bisa menjalin jodoh penuh berkah dengan para makhluk. Di tengah masyarakat, dengan menyaksikan penderitaan akan tahu akan berkah pada diri sendiri. Bersamaan juga bisa menyerap sangat banyak kebijaksanaan. Dua kebenaran, kebenaran mutlak dan kebenaran relatif saling seimbang. Bersumbangsi tanpa pamrih adalah kebenaran mutlak, adalah prinsip kebenaran. Setelah kamu bersumbangsi, kamu masih merisaukan apa lagi? Bersumbangsi harusnya tanpa ada kerisauan. Bersumbangsi yakni seperti ini, penuh sukacita dalam Dharma. Ini adalah kebenaran mutlak. Kebenaran relatif tidak tega melihat penderitaan di dunia ini, sehingga kita harus masuk ke tengah masyarakat. Inilah kebenaran relatif. Bagaimana selaras sempurna di tengah masyarakat? Kita harus memahami dengan jelas prinsip kebenaran, sehingga disebut dua kebenaran, kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Prinsip kebenaran sejati yang selaras sempurna. Inilah yang disebut dengan singgasana dharma 5 yojana. Hal ini menunjukkan prinsip kebenaran dari kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Harus memahami dengan jelas. Dikarenakan duduk di singgasana ini harus memahami dengan jelas prinsip kebenarannya agar dapat mengajarkan para makhluk. Dihiasi dengan berbagai mustika. Ada banyak mustika seperti yang baru disebutkan. 7 mustika mewakili 7 faktor pencerahan. Sebagai praktisi spiritual, kita setidaknya harus menggunakan ini. Karena mereka semua adalah mustika. Ini adalah perumpamaan untuk memperoleh mustika jasa pahala yang tak terhingga dari kendaraan besar untuk menghiasi singgasana Dharma secara agung. Kita memiliki ajaran-ajaran ini, berbagai macam bentuk Dharma ini, termasuk ajaran kendaraan besar. Selain yang paling mendasar, 7 faktor pencerahan,
7 kekayaan suci ini, kita juga memiliki mustika, berupa jasa pahala yang tak terhingga, untuk menghiasi singgasana Dharma secara agung. Ini berarti dia memberikan ajaran yang sangat berlimpah kepada orang banyak. Ini adalah singgasana Dharma. Singgasana ini adalah singgasana dari kekosongan dalam makna utamanya, kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana. Setiap orang masih ingatkah kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tata? Hendaknya membabarkan dharma ketika berada di sini. Kita semua harusnya masih mengingat ini. Ini adalah kosong, tetapi tidak kosong. Apakah semuanya benar-benar kosong? Itu tidak boleh kosong. Ada begitu banyak hal dan fenomena di dunia ini. Kita tidak bisa kekurangan ini. Juga dihiasi dengan mustika agung. Dihiasi dengan berbagai mustika, ibarat memperoleh mustika jasa pahala yang tak terhingga dari kendaraan besar untuk menghiasi singgasana Dharma secara agung. Singgasana ini adalah singgasana dari kekosongan dalam makna utamanya, kosong tetapi tidak kosong, memiliki jasa pahala tak terhingga sebagai keagungan dan kegunaan menakjubkan. Lihatlah setelah dari topan Nepartak mengalami 2-3 topan, telah menyebabkan bencana yang sangat besar. Masih ada lagi di Xiamen, Tiongkok, Provinsi Fujian, dan lain-lain. Masih juga 2-3 topan ini, yang sebelumnya masih belum pulih sepenuhnya. Yang kedua kali datang lagi, juga sama, kerugiannya tidak kecil. Kembali merencanakan ulang harus memberi bantuan lagi. Coba Anda pikirkan, di dunia ini, apakah bisa kosong? Tidak bisa kosong. Jadi kita harus dalam kekosongan sejati, tetapi ada keberadaan yang menakjubkan. Singgasana dari kekosongan dalam makna utamanya. Dapat kita ketahui, masalah begitu banyak. Prinsip kebenaran kita juga jelas. Hukum alam adalah seperti demikian. Penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan kehidupan. Penderitaan ini di tengah kekosongan. Penderitaan tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini yang dilakukan sebelumnya, kehidupan ini harus diterima. Yang dilakukan di kehidupan sekarang, akibat yang diderita masyarakat dunia sekarang ini, adalah 4 unsur utama tidak selaras, ketidakharmonisan antara sesama. Ini adalah penderitaan. Harus bagaimana terhadap penderitaan-penderitaan ini? Itu adalah harus menggunakan kebenaran sejati. Tanpa henti terus mensucikan hati manusia, tanpa henti untuk terus membangkitkan, setiap orang harus mawas diri dan berhati tulus, harus lebih banyak bertobat, harus lebih banyak bersumbangsi, menciptakan berkah. Ini artinya adalah kita harus lebih bersungguh hati. Ini tidak boleh kosong, harus mantap dan pasti. Jadi, kosong tetapi tidak kosong adalah kosong tetapi tidak kosong. Tetap harus sangat serius, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Meskipun boleh tidak melekat pada prinsip kebenaran, namun untuk masalah dan benda di dunia harus sangat serius. Jadi, kalau serius maka sudah tidak kosong lagi, tidak perlu melekat, maka itu adalah kosong. Jika sudah dikerjakan, maka sudah selesai. Setelah berkontribusi, kita harus kembali untuk serius giat bersemangat. Harus bagaimana mensucikan hati manusia, membangkitkan cinta kasih,
menciptakan berkah bagi orang banyak, ada satu pepatah mengatakan, satu perbuatan baik dapat menyingkirkan bencana. Jika dalam batin setiap orang memiliki niat bajik, maka bencana akan berkurang. Sehingga kita harus terus-menerus mengajak, sehingga kosong tetapi tidak kosong. Hal di dunia harus rajin dilakukan, memiliki jasa pahala tak terhingga. Ada begitu banyak pahala kebajikan yang mengagungkan dan menakjubkan. Asalkan kita bersedia, bersungguh hati di tengah kerumunan orang banyak untuk bersumbangsi. Jika bisa demikian, kita memperagung lahan pelatihan di dunia. Ada tempat yang bajik, ini merupakan masyarakat yang harmonis, masyarakat yang aman sentosa. Konfusius juga demikian mengatakan, bila seseorang tidak memilih berada pada lingkungan penuh kebajikan, bagaimana dirinya bisa memperoleh kebijaksanaan? Kamu memilih. Jika seseorang tidak memilih untuk berada pada lingkungan yang penuh kebajikan, terjun ke kumpulan yang memiliki orang baik, jika tidak paham memilih ini, bagaimana bisa mendapatkan kebijaksanaan? Ini yang dikatakan Konfusius. Bila seseorang tidak memilih berada pada lingkungan penuh kebajikan, bagaimana dirinya bisa memperoleh kebijaksanaan? Yang kita pilih, jika tidak berada di tempat yang penuh kebajikan, jika demikian, yang kamu pilih merupakan tempat yang penuh dengan ketamakan, kebencian, kebodohan, semuanya merupakan prinsip kebenaran yang tidak jelas. Kamu memilih pergi ke tempat demikian, pintu debu kotoran batin, terus berada dalam debu kotoran batin. Demikian, apakah kamu termasuk orang yang penuh bijaksana? Bukan orang yang bijaksana, sehingga kebijaksanaan kita yang sebenarnya yaitu pergi mencari tempat yang penuh dengan orang baik. Demikian baru dinamakan memiliki kebijaksanaan. Karena tempat yang penuh orang baik, ada pahala kebajikan yang tiada terhingga. Karena setiap hari semua orang memiliki tekad yang sama, melakukan hal baik dengan bersukacita, bersumbangsi tanpa pamrih, antara sesama tidak saling perhitungan. Keharmonisan ini berada pada keharmonisan orang banyak. Bukankah ini merupakan tempat yang agung? Dan juga antara sesama saling menyemangati. Ini merupakan kegunaan menakjubkan. Banyak dharma berada dalam kerumunan orang banyak, supaya kita mengulurkan tangan sudah bisa digunakan. Ini yang seharusnya kita pilih, sehingga bersungguh hati dalam kehidupan keseharian. Semua tempat merupakan atribut sejati. Semua tempat merupakan makna utama dari kebenaran sejati. Kebenaran relatif, kebenaran mutlak, semuanya berada dalam kehidupan kita. Memahami dengan jelas prinsip kebenaran, pada saat bersamaan kita juga memahami ajaran Buddha. Ini senantiasa harus lebih bersungguh hati.